Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hari sudah kita melalui saum pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan saum kita, bacaan Quran kita, doa kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur pula kita yang puasa pada bulan Ramadan dicap oleh Allah termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan alhamdulillah wa syukurilah, kita jika melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka kita pun dicap oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwab al-jannah wa yughlaqu fihi al-abwab al-jahim wa tughal fihi asy-syaitan fihi laila khairum min alfi syahr. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang bulan Ramadan kepadamu, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pada saat itu pula pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan setan pun diikat. Dan pada bulan itu ada satu malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah Ramadan. Ramadan adalah syahrul barakah. Sampai berkahnya bulan Ramadan, Allah pun menyengaja membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan mengikat syaitan-syaitan yang hendak menggoda manusia. Inilah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ramadan pula adalah bulan ataupun syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka bacaan kita pada bulan Ramadan, hafalan kita pada bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan yang luar biasa. 1 huruf pada hari biasa dikalikan 10, maka pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Karena sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama li dzambi. Barang siapa datangnya bulan Ramadan, maka dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama li dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
seberapa besar? Sebesar apapun Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dosa hadirin Ramadan tahun kemarin, berbuat dosa dalam 1 tahun, ketemu bulan Ramadan tahun ini, mengharap pahala Allah. Dengan keimanan kita, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa kita. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah syahrul jihad wal istishara. Ramadan adalah bulannya berjihad dan bulannya kemenangan. Kalaupun kita buka tarikh, kalaupun kita buka sejarah, ternyata kemenangan umat Islam itu banyak terjadi pada bulan Ramadan. Terjadinya perang yang sangat besar. Perang pertama kali kaum muslimin yang biasanya berdagang pada musim panas ataupun musim dingin, hijrah ke Madinah, dan pada tahun 2 Hijrah maka terjadilah perang yang sangat besar, yaitu Perang Badar. Dimenangkan oleh kaum muslimin yang mana ketika itu tidaklah seimbang. Pasukan kaum muslimin hanya 300 pasukan, sementara orang-orang kafir Quraisy 1000 pasukan. Masya Allah wa tabarakallah. Allah menangkan kaum muslimin dengan gilang gemilang pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Kemenangan umat Islam pun ketika membebaskan kota Mekah, kelahiran Rasulullah, kota ataupun tempat yang Rasulullah cintai, Futuh Mekah pun terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan ketika itu peperangan tidak meneteskan satu darah pun, setetes darah pun. Kemenangan dipegang oleh kaum muslimin dan kota Mekah pun dibebaskan dari kemusyrikan. Setelah Rasulullah, ketika zaman sahabat pun demikian. Yang mana ada satu perang yang namanya Ma'rakah Nuba. Ma'rakah Nuba itu adalah peperangan kaum muslimin melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di sebelah selatan negeri Mesir ketika itu pun sama. Dimenangkan pada bulan Ramadan sehingga syiar Islam, agama Islam bisa disebarkan di daerah ataupun benua Afrika ketika itu. Terjadi pada tahun 31 Hijriah. Ketika pembebasan negeri Andalusia, kaum muslimin melawan orang-orang Eropa, yang mana ketika itu adalah Panglima Tariq bin Ziyad pun membawa kaum muslimin pasukan sekitar puluhan ribu beserta dengan perahu-perahunya menyeberangi Selat Gibraltar. Dan sampai di pantai, sampai di darat, maka perahu-perahu itu pun oleh Panglima Tariq bin Ziyad dibakar semuanya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin, pasukan muslimin tidak bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Kembali berarti mati tenggelam. Maka ketika itu pun terjadi pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Kaum muslimin memenangkan perang merebut kota ataupun negeri Andalusia di Eropa. Inilah Ramadan, syahrul kemenangan. Dan ketika pembebasan Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Zionis pun sama, yang dipimpin oleh Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi tahun 585 Hijriah, sama pada bulan Ramadan, dan Yerusalem Palestina pun direbut oleh kaum muslimin. Ketika berperang dengan pasukan Tartar, pasukan Mongol, yang mana ketika mendengar pasukan Mongol saja, negara-negara di Asia dan Eropa ketika itu sangat takut. Kenapa? Saking bengisnya. Ketika satu negara digempur oleh tentara Mongol, maka dihabiskan semuanya. Pun sama, dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Jalaluddin
yang mana ketika itu dinamakan dengan Perang Ain Jalut. Hadirin masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam, yang menjadikan prestasi bagi umat Islam terdahulu. Mudah-mudahan Ramadan ini pun menjadi titik balik kita, sebagai girah, sebagai semangat untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana inti dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.